Seorang cewek buta akhirnya bisa ngeliat lagi abis dapat donor mata dari orang mati. Tapi serengnya, dia jadi bisa ngeliat bayangan hitam yang selalu muncul sebelum orang itu mati. Film dibuka dengan warga kampung yang lagi rusuh, ngelemparin rumah sambil nuduh seorang perempuan jadi penyihir. Di dalam rumah, perempuan itu berdiri di atas kursi dengan tali di lehernya. Tiba-tiba, bayangan hitam muncul dari gelap, langsung nendang kursinya sampai jatuh. Dan dalam hitungan detik, perempuan itu mati tergantung. Sementara sosok itu cuma diem ngeliatin dari kegelapan. Filmnya lalu mulai fokus ke seorang perempuan bernama Sydney, pemain biola klasik sukses dari Los Angeles. Tapi yang bikin kagum, Sydney sebenarnya buta. Dia kehilangan penglihatannya sejak umur 5 tahun gara-gara kecelakaan kembang api. Fix, trauma masa kecilnya level hardcore. Sekarang Sydney hidup sendiri di apartemennya. Kemana-mana cuma pakai tongkat bantu. Tapi hebatnya, karena udah buta sejak kecil, indera lainnya jadi super peka. Dia bisa ngenalin suara, arah, bahkan suasana sekitar cuma dari langkah kaki dan hembusan napas. Jadi walaupun gak bisa melihat, Sydney tetap menjalani hidupnya dengan mandiri. Santai aja, malah lebih fokus dari pejabat pas kamera nyala. I can feel the sun on my face. That's not entirely true. Sydney bilang, walaupun dia nggak bisa melihat, dia masih bisa ngerasain hangat matahari di wajahnya. Tapi jauh di dalam hati, dia tetap pengen hidup normal kayak orang lain. Abis selesai latihan biola, Sydney pulang ke apartemennya dengan semangat baru. Karena akhirnya, setelah nunggu bertahun-tahun, dia dapat kesempatan buat operasi transplantasi kornea. Besoknya, operasi pun dilakukan. Di rumah sakit, Sydney kenalan sama pasien muda bernama Alicia. Cewek itu udah lama dirawat di sana, jadi vibes rumah sakit udah kayak anak magang, hafal semua sudut gedung. Lama-lama, mereka jadi akrab dan sering ngobrol bareng. Beberapa hari kemudian, perban di mata Sydney akhirnya dibuka. Tapi pas dia mencoba melihat, semuanya masih blur. Dokter bilang itu normal. Sydney cuma perlu waktu sampai penglihatannya benar-benar stabil. Malam itu, Sydney kebangun gara-gara dengar suara aneh di rumah sakit. Pas buka mata, dia ngeliat seorang nenek pasien berjalan pelan sambil dituntun sosok bayangan hitam misterius. Karena penasaran, Sydney langsung ngikutin mereka ke lorong rumah sakit yang gelap dan sepi. Tapi makin jauh dia jalan, suasananya makin gak beres. Lampu mulai kedip-kedip sendiri. Dan Sydney sadar, yang dia lihat malam itu bukan hal normal. This is Helmet. Besok paginya, Sydney kaget pas tahu kalau nenek yang dia lihat semalam ternyata udah meninggal dari tadi malam. Dia bingung karena dia yakin banget sempat lihat nenek itu jalan di lorong rumah sakit. Tapi Sydney belum sadar yang dia lihat sebenarnya arwah si nenek yang lagi dijemput kematian. Beberapa hari kemudian, Sydney akhirnya boleh pulang. Sebelum pergi, dia sempat foto bareng Alicia dan adiknya, Helen. Vibes-nya manis, kayak foto campaign sebelum drama dimulai. Pas sampai apartemen, teman-temannya udah nyiapin kejutan buat nyambut dia pulang. Tapi karena penglihatannya masih belum normal, Sydney mulai kewalahan ngatur semua suara dan gambar yang masuk sekaligus. Kepalanya jadi mumet sendiri, kayak baca timeline pas lagi rame bahas politik. Karena itu, Sydney akhirnya dibantu dokter bernama Paul buat belajar menyesuaikan penglihatan barunya dengan indera-indera lain yang selama ini udah terbiasa dia pakai. Damaged your corneas when you were 5? It's a whole new level of confusion. Too many distractions. I mean, how do you concentrate? I'm gonna help you to see the world like it really is. Seiring waktu, penglihatan Sydney mulai makin jelas. Dunia yang dulu cuma gelap,
sekarang perlahan jadi terang lagi. Tapi ternyata ada hal-hal yang seharusnya nggak ikut kelihatan. Sydney mulai sering lihat bayangan api, orang-orang sekarat, sampai suasana apartemennya yang kadang berubah jadi aneh dan menyeramkan. Suatu malam, dia ngelihat sosok bayangan mondar-mandir di depan pintu apartemennya. Pas dibuka, ternyata itu seorang bocah kecil pakai jas hujan. Bocah itu nanya pelan, "Kak, lihat rapot aku nggak?" Jujur, pertanyaannya lebih bikin merinding daripada ditanya kapan nikah pas kumpul keluarga. Sydney yang bingung akhirnya coba bantu nyari orang tua si bocah. Tapi pas dia nengok sebentar aja, bocah itu tiba-tiba hilang begitu aja. Do you live here, sweetie? Have you seen my report card? Your report card. Sejak kejadian itu, Sydney mulai yakin kalau ada sesuatu yang gak beres sama mata barunya. Penglihatannya memang kembali, tapi kayak ada hal lain yang ikut kebuka. Akibatnya, Sydney jadi susah fokus waktu latihan biola. Mainnya mulai berantakan, sampai akhirnya konduktor orkestranya, Simon, sadar kalau ada yang salah dan ngajak dia makan siang buat ngobrol. Tapi, pas Simon lagi pesan makanan, tiba-tiba seorang wanita misterius muncul dan langsung nembus badan Sydney begitu aja. Sydney langsung kaget setengah mati sampai jatuh di depan semua orang. Dan satu restoran langsung liatin dia. There was nothing to worry about. 42? Yeah. I told you I was gonna do it. Sydney coba jelasin semuanya ke Simon. Tapi Simon nganggep itu cuma halusinasi. Karena Sydney masih penyesuaian sama mata barunya. Tapi anehnya, setelah Sydney pergi, tiba-tiba muncul bekas telapak tangan jelas di tumpukan gula yang tumpah di meja. Padahal nggak ada siapa-siapa di situ. Makin yakin ada yang salah, Sydney akhirnya periksa mata ditemenin Paul. Dia pikir matanya rusak dan bikin dia sering lihat hal aneh. Tapi setelah dicek total, hasilnya normal semua. Dokter bilang matanya sehat, dan Paul terus nyoba nenangin Sydney. Bahkan dia nyuruh Sydney latihan fokus dengan nonton TV. Tapi pas lagi nonton, Sydney tiba-tiba ngelihat seluruh apartemennya kebakar. Api ada di mana-mana. Orang-orang teriak sambil hangus hidup-hidup. Sydney langsung panik. Dan untungnya, itu cuma mimpi buruk. Dengan panik, Sydney langsung keluar dari apartemennya sambil terus nelpon Helen. Tapi nomornya nggak bisa dihubungin. Di tengah jalan, dia nggak sengaja nabrak seorang wanita. Tapi detik itu juga, Sydney langsung merinding. Karena tubuh wanita itu malah nembus badannya begitu aja. Keduanya sama-sama berhenti dan saling nengok dengan wajah bingung. Lalu, beberapa saat kemudian, Sydney melihat tubuh wanita tadi ternyata udah tergeletak di jalan, hancur setelah ketabrak mobil. Dan saat itulah Sydney akhirnya sadar, yang selama ini dia lihat bukan halusinasi, melainkan arwah orang-orang yang baru aja meninggal. Gak lama kemudian, Sydney ngelihat arwah wanita itu ditarik sama sosok bayangan hitam mengerikan yang pernah dia lihat sebelumnya. Tapi kali ini beda. Sosok itu sadar kalau Sydney bisa ngelihat dia. Dan tiba-tiba makhluk itu langsung menoleh sambil menggeram marah ke arah Sydney. Suaranya dalam, serem, bikin badan langsung lemas. Beberapa detik kemudian, bayangan itu dan arwah si wanita tiba-tiba menghilang begitu aja. Ketakutan, Sydney buru-buru masuk ke restoran China terdekat sambil nelpon Paul, minta dijemput secepatnya. Tapi bahkan di sana pun, hal aneh terus terjadi. Tiba-tiba, brak! Kompor dapur meledak keras, bikin semua orang panik. Sydney langsung sadar, sosok itu kayak terus ngikutin dia kemanapun dia pergi. Excuse me.
Sydney buka mata, restoran tadi tiba-tiba berubah jadi puing-puing hangus. Gak lama kemudian, Paul datang. Sydney langsung panik dan bilang kalau barusan restoran itu masih normal. Tapi Paul kasih tahu fakta yang bikin merinding. Restoran itu ternyata udah kebakar seminggu lalu dan semua orang di dalamnya meninggal. Saat itulah Sydney sadar. Selama ini dia bukan halusinasi. Dia beneran bisa ngelihat arwah dan sosok kematian yang datang menjemput mereka. Tapi makin lama, Sydney mulai susah bedain mana dunia nyata dan mana yang bukan. Dan parahnya lagi, Paul tetap gak percaya sama ceritanya. Kesel, Sydney akhirnya pergi sendirian. Pas mau naik lift, dia ngelihat seorang kakek berdiri membelakangi pintu. Tapi waktu Sydney lihat monitor CCTV, lift itu ternyata kosong. Sydney langsung mundur pelan. Oke, lo kira gue berani? Gue gak sebego itu. Dia akhirnya pindah ke lift lain setelah yakin aman. Tapi baru beberapa detik lift jalan, sosok kakek tadi tiba-tiba muncul lagi di dalam lift bersamanya. Sydney langsung panik dan pencet tombol buka pintu berkali-kali. Dan untungnya, pintu lift kebuka tepat sebelum sosok itu mendekat. Setelah keluar dari lift, Sydney ketemu lagi sama bocah jas hujan yang sebelumnya pernah muncul di apartemennya. Bocah itu terus nanya soal rapotnya yang hilang. Sydney mulai risih dan bilang kalau dia nggak tahu apa-apa. Tapi tiba-tiba, bocah itu langsung lompat keluar jendela apartemen. Sydney refleks lari ke arah jendela dan ngintip ke bawah dengan panik. Tapi nggak ada mayat, nggak ada darah, kosong. Dan beberapa detik kemudian, bocah itu tiba-tiba muncul lagi di belakang Sydney sambil mulai ngejar dia. Saat itulah Sydney akhirnya sadar. Anak itu memang bukan manusia. Begitu masuk apartemen, Sydney langsung ngunci semua pintu, mecahin lampu-lampu, lalu nutup matanya pakai kain. Dia udah gak tahan lagi lihat hal-hal mengerikan itu. Sampai di titik dia berharap jadi buta lagi. Asal gak perlu lihat para arwah dan sosok kematian terus-terusan. Sejak saat itu, Sydney mulai ngurung diri. Dia berhenti kerja, gak mau ketemu siapa-siapa, dan makin kehilangan kontrol atas dirinya sendiri. Teman-teman terdekatnya mulai khawatir. Akhirnya Paul nekat masuk ke apartemen Sydney. Dan pas lihat kondisi Sydney yang kacau banget, dia langsung bawa Sydney ke rumah sakit buat ngobatin luka di tangannya. Malam harinya, Alicia datang menjenguk Sydney. Alicia bilang kalau dia harus pergi sekarang. Awalnya Sydney bingung, sampai dia lihat sosok bayangan hitam itu berdiri di belakang Alicia. Dan saat itulah Sydney sadar, Alicia sebenarnya sedang dijemput menuju kematian. I have to go now. Wait, hang on. Alicia. Pas Sydney bangun, Helen udah ada di sampingnya sambil ngasih foto dirinya bareng Alicia sebelum keluar dari rumah sakit. Tapi waktu Sydney lihat foto itu, dia langsung bingung. Dia nanya pelan, "Ini siapa?" Helen heran dan bilang kalau wanita di foto itu ya Sydney sendiri. Sydney langsung panik. Dia buru-buru lari ke kamar mandi dan ngeliat ke cermin. Dan disitulah fakta mengerikan akhirnya terungkap. Sejak mendapatkan matanya kembali, Sydney ternyata belum pernah melihat wajah aslinya sendiri. Wajah yang selama ini dia lihat di cermin ternyata wajah wanita lain yang sama sekali nggak dia kenal. Dan seberapa sering pun dia bercermin, yang muncul selalu wajah perempuan asing itu. Alicia's mother wanted you to have this. That's you, Sydney. That's not me. You're scaring me. Semua kejadian aneh itu bikin Sydney makin penasaran sama siapa sebenarnya pemilik mata donor yang sekarang dia pakai. Setelah nyari informasi di internet, Sydney nemuin sebuah teori bernama cellular memory.
Teori ini bilang kalau penerima donor organ kadang bisa mewarisi ingatan atau emosi dari pendonornya. Dan Sydney mulai sadar. Mungkin semua bayangan mengerikan yang dia lihat selama ini adalah sisa ingatan dari pemilik mata tersebut. Sydney akhirnya menemui Po dan minta identitas si donor. Tapi Po langsung nolak. Dia bilang data donor itu rahasia dan kalau dia nekat ngasih informasi itu, karirnya sebagai dokter bisa hancur. Kecewa karena nggak dibantu, Sydney akhirnya pergi begitu aja. I could lose my license. I have to find out who she was. You can't ask me to do that. Hold on to that license. Sesampainya di apartemen, Sydney kembali berdiri di depan cermin. Dan lagi-lagi, wajah yang muncul bukan wajahnya sendiri, melainkan wajah wanita asing pemilik mata itu. Dengan suara pelan, Sydney mulai mencoba bicara ke sosok tersebut. Apa yang sebenarnya lo mau? Tiba-tiba, tangan Sydney bergerak sendiri tanpa dia kendalikan. Kayak ada seseorang lain yang mengambil alih tubuhnya. Beberapa detik kemudian, Sydney kembali melihat bayangan kebakaran besar. Api di mana-mana. Orang-orang berteriak minta tolong. Dan saat itulah Sydney mulai sadar. Mungkin wanita pemilik mata itu memang meninggal karena kebakaran mengerikan tersebut. What do you want? But how can I if you won't even tell me? Sydney akhirnya mencoba mencari identitas wanita itu sendirian. Tapi tiba-tiba Po datang menemuinya. Ternyata diam-diam Po tetap nyari informasi donor mata itu buat Sydney. Dan akhirnya identitas wanita tersebut terungkap. Namanya Anna, seorang wanita asal Meksiko. Po menjelaskan kalau setelah Anna meninggal, matanya didonorkan. Dan Sydney jadi orang yang paling cocok menerima donor tersebut. Sydney langsung sadar. Semua bayangan, arwah, dan ingatan mengerikan yang dia lihat selama ini kemungkinan besar berasal dari Anna. Tanpa buang waktu lagi, Sydney dan Po akhirnya pergi ke Meksiko buat menemui Ibu Anna dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada wanita itu. Your donor was from Mexico. You get car sick? Your donor was Ana Cristina Martinez. Pas sampai di kampung halaman Anna di Meksiko, Sydney kembali ngeliat sosok arwah hangus terbakar di pinggir jalan. Karena merasa familiar sama penglihatannya, Sydney langsung minta Po berhenti di depan sebuah bangunan tua yang udah jadi puing. Ternyata tempat itu dulunya pabrik keramik. Dan beberapa waktu lalu, pabrik itu kebakar hebat sampai banyak pekerja meninggal di dalamnya. Seorang bocah yang lagi main di sekitar situ bilang kalau kakaknya juga jadi korban kebakaran tersebut. Tapi sebelum pergi, bocah itu sempat bilang sesuatu yang bikin Sydney merinding. Katanya, semua warga percaya kebakaran itu disebabkan oleh seorang penyihir. Sydney dan Paul akhirnya sampai di rumah Ibu Anna, Mrs. Martinez. Dan begitu melihat mata Sydney, Mrs. Martinez langsung sadar kalau itu mata milik putrinya. Mrs. Martinez lalu mulai menceritakan siapa sebenarnya Anna. Ternyata sejak kecil, Anna punya kemampuan aneh. Dia bisa melihat sosok bayangan hitam sebelum kematian terjadi. Suatu hari, Anna datang ke pabrik buat memperingatkan ibunya kalau tempat itu bakal terbakar. Dia melihat banyak sosok hitam di sana, tanda kalau banyak orang akan mati. Tapi gak ada yang percaya sama dia. Dan gak lama setelah Anna diusir dari pabrik. Boom! Ledakan besar langsung menghancurkan tempat itu dan membunuh banyak pekerja. Warga yang ketakutan langsung nyalahin Anna dan nganggep dia penyihir. Mereka datang ke rumah Anna sambil lempar batu dan teriak-teriak marah. Sementara di dalam rumah, Anna mengira ibunya ikut meninggal dalam kebakaran itu. Merasa gagal menyelamatkan siapapun dan yakin dirinya sendirian, Anna akhirnya memilih mengakhiri hidupnya sendiri.
Setelah Anna meninggal, ibunya setuju mendonorkan mata Anna. Dan tanpa sadar, Sydney bukan cuma menerima penglihatan baru, tapi juga kemampuan melihat kematian. Saat Mrs. Martinez sedang cerita, Sydney tiba-tiba melihat sosok bayangan hitam muncul di belakang wanita itu. Dan beberapa detik kemudian, Mrs. Martinez langsung kena serangan jantung. Paul buru-buru membawa beliau ke rumah sakit, sementara Sydney tertinggal sendirian di rumah. Di ruang bawah tanah, Sydney akhirnya melihat arwah Anna yang masih terjebak di sana. Arwahnya terus mengulang momen saat dia bunuh diri, seolah nggak bisa lepas dari rasa bersalah. Anna percaya semua kematian itu terjadi karena dirinya. Sydney lalu mencoba menenangkan Anna. Dia bilang kalau semua itu bukan salahnya. Anna bukan penyihir. Dia cuma punya kemampuan melihat kematian sebelum itu terjadi. Dan setelah mendengar itu, arwah Anna akhirnya tenang dan perlahan menghilang. Setelah semuanya selesai, Sydney dan Paul langsung meninggalkan Meksiko. Di perjalanan, Paul memberitahu kalau Mrs. Martinez akhirnya meninggal di rumah sakit. Tapi belum sempat Sydney mencerna semuanya, mereka malah terjebak macet parah di perbatasan karena pengejaran polisi. Dan di tengah kemacetan itu, Sydney mulai melihat sosok-sosok bayangan hitam masuk ke mobil-mobil di sekitar mereka. Seketika, wajah Sydney berubah panik. Dia sadar bayangan itu muncul sebelum kematian massal terjadi. Tiba-tiba Sydney melihat sebuah truk bensin di tengah antrean kendaraan. Dan saat itu juga, dia akhirnya ngerti. Semua mimpi kebakaran yang selama ini dia lihat ternyata bukan masa lalu Anna, tapi pertanda kalau ledakan besar akan terjadi di sana. Saat itu juga. Everything I dreamed wasn't from Anna Christina's life. It was from this. Sadar waktunya tinggal sedikit, Sydney nggak mau tragedi Anna terulang lagi. Dia langsung nyoba meyakinkan Paul kalau sebentar lagi bakal ada ledakan besar dan mereka harus nyelamatin semua orang di sana. Dan untuk pertama kalinya, Paul akhirnya percaya. Tanpa buang waktu, mereka langsung lari dari mobil ke mobil, nyuruh semua orang keluar dengan alasan ada bom di area tersebut. Awalnya orang-orang bingung dan panik, tapi pelan-pelan mereka mulai ninggalin kendaraan dan menjauh dari lokasi. Dan beberapa detik kemudian, boom! Mobil kriminal yang lagi dikejar polisi tiba-tiba nabrak truk bensin. Ledakan besar langsung menghancurkan seluruh jalanan. Api membesar kemana-mana, mobil berterbangan, dan semua orang langsung histeris nyari keselamatan. Di tengah kekacauan itu, Sydney berusaha berlindung. Tapi pecahan kaca tiba-tiba menghantam matanya dengan keras sampai terluka parah. Dan setelah kejadian mengerikan itu, Sydney langsung dilarikan ke rumah sakit. Di akhir film, Sydney terlihat kembali memainkan biolanya di atas panggung konser. Tapi kali ini, dia kembali buta akibat pecahan kaca dari ledakan tadi. Meski masih ada kesempatan buat operasi lagi, Sydney memilih menolaknya. Karena setelah semua hal mengerikan yang dia lihat, Sydney akhirnya percaya kalau ada beberapa hal di dunia ini yang memang lebih baik nggak usah dilihat sama sekali. Dan disitulah cerita ini berakhir.